Oke, testo testo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di bareng gua admin Kosan Studio. Oke, berhubung di minggu ini gak ada keluar trailer anime baru yang bisa Mimin breakdown dan Mimin jelasin ke kalian. Jadi di video kali ini Mimin mau kembali merekomendasikan beberapa anime yang bertemakan tentang waktu. Jadi di sini anime yang berhubungan dengan waktu ini Mimin kategorikan sebanyak 3, yaitu time travel, time skip, dan juga time looping. Jadi oke lah, tanpa berbacot yang panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Oke, di list pertama kita kali ini ada salah satu anime yang cukup populer di Indonesia. Dan pasti dari kalian yang menonton channel ini pasti udah pada tahu judul dari anime ini. Sengaja Mimin taruh di list pertama karena banyak yang pada tahu. Yap, ada anime Tokyo Revenger yang mengadaptasi sebuah manga karya Ken Wakui. Anime ini cukup unik dan banyak yang suka karena mohon maaf, ada suara motor. Ojo nesu-nesu terus. Cepat tua engko hoo tenan. Jadi anime ini cukup unik karena di sini anime ini menggabungkan tema berandalan atau tema gangster dengan sebuah tema time travel atau time back atau time loop, gitulah. Dimana menceritakan tentang seorang pemuda bernama Takemichi. Dimana suatu hari ia dikejutkan dengan kabar tewasnya atau meninggalnya mantan pacarnya semasa SMP bernama Hina Tachibana, yang tewas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh sebuah geng yang bernama Tokyo Manji Gang. Dan suatu hari ketika ia berada di sebuah stasiun sedang menunggu kereta yang akan datang, tiba-tiba saja ia didorong oleh seseorang yang misterius. Namun bukan malah pindah server, ia ternyata kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya ia kembali ke masa ia duduk di bangku SMP. Dan kembali bertemu dengan mantan pacarnya yang di masa depan terlibat dengan kecelakaan. Ia pun kemudian menyadari perubahan waktu tersebut dan berusaha mengubah masa lalu agar Hina Tachibana tidak tewas di kemudian hari. Women. Bagaimana cara Takemichi untuk menyelamatkan Hina Tachibana? Bagi kalian yang penasaran, anime ini sendiri sudah berjalan sebanyak 24 episode. Dan di tahun 2023 nanti, anime ini akan kembali dilanjutkan ke season keduanya di tahun tersebut. Kemungkinan besarnya sih begitu, karena masih cukup panjang intrik-intrik yang terjadi di anime ini. Lalu di list kita yang berikutnya kali ini ada sebuah anime yang cukup keren. Kalau di Tokyo Revenger banyak adegan actionnya, di anime kali ini bakalan banyak adegan bawangnya. Dia adalah temanku. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Yap, ada anime Boku Dakega Inai Machi. Atau Mimin singkat aja judulnya menjadi Erased. Biar Mimin gak diprotes sama netizen karena pengucapan bahasa Jepang Mimin yang agak nyeleneh sedikit. Anime ini sendiri mengadaptasi sebuah manga karya Kei Sanbo dengan judul yang sama. Dan tayang perdana pada tahun 2016 yang lalu. Tetapi masih keren buat kalian tonton sekarang. Anime ini sendiri menceritakan tentang seorang pria dewasa bernama Fujinoma Satori, di mana ia memiliki kemampuan untuk bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun suatu hari kehidupannya harus hancur akibat ibunya yang tewas secara misterius. Namun malangnya ia yang menemukan ibunya pertama kali malah kemudian dituduh sebagai seorang pembunuh dan terpaksa menjadi seorang buronan polisi. Di saat berusaha lari atau kabur dari pengejaran polisi, ia tidak sadar berpindah waktu ke 18 tahun sebelumnya. Di mana di masa tersebut juga terjadi sebuah kasus yang cukup heboh di masa tersebut, di mana banyak teman-teman sekelasnya yang tewas dibunuh secara misterius. Dapatkah ia memecahkan misteri di balik kematian teman-temannya di 18 tahun sebelumnya? Dan juga memecahkan misteri siapa seseorang yang membunuh ibunya di masa depan. Bagi kalian yang penasaran, anime ini sudah tayang di 2016 yang lalu. Memiliki episode kalau nggak salah 24 atau 12 ya, kalau Mimin nggak salah. Dan juga sebuah film live action yang bisa kalian tonton kalau kalian nggak suka anime. Oke, di list kita yang berikutnya kali ini ada salah satu anime yang merupakan best 10 anime yang ada di My Anime List kalau kalian lihat sekarang.
Anime yang katanya terbaik ini tapi memiliki satu masalah, yaitu jalan ceritanya yang sukar dipahami oleh banyak orang termasuk Mimin sendiri. Jujur Mimin nonton ini anime aja cuman kuat 10 episode, itu pun season pertamanya. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang pemuda bernama Okabe Rintaro, di mana suatu hari ia pergi ke sebuah konferensi mesin waktu yang ada di kotanya demi mencari inspirasi untuk sebuah mesin waktu yang ia ciptakan sendiri. Namun ketika ia berada di dalam gedung tersebut atau di gedung tempat pameran itu, ia menemukan mayat seorang yang bernama Makise Kurisu yang dipenuhi dengan luka tusukan benda tajam. Ia yang melihat kejadian tersebut kemudian memberitahu temannya lewat sebuah pesan singkat. Namun setelah mengirim pesan singkat tersebut, kemudian Okabe merasa aneh karena ia tiba-tiba saja berada di dunia yang cukup berbeda. Dan kemudian ia menyadari bahwa pesan yang ia kirim ke temannya dapat mengubah masa depan. Dengan kejadian tersebut, akhirnya dimulailah intrik-intrik sebab akibat yang terjadi di dalam cerita anime ini, yang biasa disebut dengan istilah keren butterfly effect. Apa itu butterfly effect? Mimin juga nggak ngerti. Kalian bisa bantu Mimin di kolom komentar buat jelasin apa itu butterfly effect-nya. Anime ini sendiri dipenuhi dengan plot intrik-intrik dan plot twist yang cukup bikin kepala kalian pusing 7 keliling. Kalau kalian nggak cukup serius buat ikutin ini anime. Anime ini sendiri memiliki 2 season dan 1 movie kalau Mimin nggak salah. Jadi Mimin ingatkan jernihkan kepala kalian sebelum menonton ini anime, karena anime ini bikin otak kalian bakalan berasap. Oke, di list kita yang berikutnya kali ini ada anime yang berjudul Ray Life. Anime ini sendiri memiliki konsep yang cukup unik, di mana kalian itu yang hidupnya no lab, Jones, dan jadi beban orang tua ini. Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini. Ini tuduhan nih, ini fitnah nih. Dikasih kesempatan untuk bisa kembali ke masa muda kalian. Atau bisa diberi kesempatan kedua untuk bisa merestart hidup kalian demi memperbaiki kehidupan kalian yang udah cukup hancur sekarang. Seperti kisah yang terjadi di anime ini, yang berfokus pada seorang pemuda yang mau jadi om-om, yang bernama Arata, yang kini berusia 27 tahun, yang menganggur dan gak punya tujuan hidup, kayak kalian. Namun suatu hari ia diberi kesempatan untuk bisa bergabung ke dalam suatu program percobaan, yang disebut dengan nama Real Life. Di mana di proyek itu ia diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi mengulangi hidupnya ke masa SMA. Namun ia diberi waktu terbatas agar bisa menyelesaikan yang tidak bisa ia selesaikan di masa lalu. Bagi kalian yang penasaran bisa langsung aja cari anime ini di situs-situs download kesayangan kalian. Karena anime ini cukup seru. Dan di list penutup video kita kali ini ada anime yang sebenarnya sampai saat ini masih ongoing, tapi cukup keren buat kalian mulai ikuti. Anime ini sampai saat video ini Mimin buat sudah berjalan sebanyak 20 episode. Ya mungkin bakalan masuk ke episode-episode akhir di bulan ini. Di anime ini kita disajikan dengan grafis anime yang cukup keren, di mana anime ini berlatar di sebuah pulau yang menyimpan misteri yang cukup seru buat kalian ikutin. Lah Mim, tadi katanya mau bahas anime waktu. Lo kok gak ada? Dari tadi saya tungguin waktunya mana. Oke, jadi diam dulu sebentar. Mimin biar jelasin di sinopsis anime ini. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Ajiro Shinpei, yang harus kembali lagi ke sebuah pulau yang dulu ia tinggali semasa kecil. Namun di balik kejadian ini terdapat sebuah misteri di balik kematian Ushio. Shinpei yang penasaran kemudian menyelidiki misteri tersebut. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang misterius yang mirip sekali dengan kerabatnya. Akibat serangan tersebut, Shinpei kemudian terluka cukup parah. Namun bukannya pindah server, ia malah kembali lagi mengulangi kejadian di awal saat ia tiba di pulau tersebut. Dan lambat laun menyadari bahwa yang menyerangnya adalah sebuah entitas misterius yang disebut dengan bayangan atau di anime ini sering disebut dengan Kage.
di mana entitas KG ini memiliki kemampuan untuk bisa meniru orang-orang secara akurat. Bagaimanakah kelanjutan dari anime ini? Karena sampai saat ini anime ini masih ongoing. Jujur Mimin aja belum tahu ending anime ini kayak mana. Jadi dapatkah Shinpei menyelamatkan orang-orang dari serangan entitas yang disebut dengan KG ini dengan kemampuannya yang bisa kembali ke masa lalu? Oke guys, itulah beberapa rekomendasi anime yang bertemakan tentang perjalanan waktu. Dari list yang Mimin kasih, anime apa yang paling kalian suka? Dan juga kalaupun ada anime-anime yang lupa Mimin masukkan ke dalam list, kalian bisa bantu nambahin list rekomendasinya di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini, tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum tekan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 現実が飛んじゃうような夢が欲しかったに辻褄を合わすだけの日々は味気ない何も怖くなんてないで強がってバカの執念